Kali ini saya mengundang 3 tamu, 3 sosok yang di dalam menjalankan profesi mereka, mungkin bagi sebagian orang apa yang mereka kerjakan di luar nalar. Mungkin Anda termasuk yang tidak percaya apa yang mereka lakukan. Tapi faktanya itulah yang mereka kerjakan sehari-hari dalam profesi mereka. Siapa tamu kita ini? Saya mulai dari Dr. Hewan Rajanti Fitriani. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bang Andi. Oke, Dr. Janti, apa betul katanya Anda bisa ngobrol dengan hewan? Ya, bisa. Bisa. Semua hewan atau hewan-hewan tertentu? Semua hewan. Semua hewan? Semua makhluk hidup sih sebetulnya. Semua makhluk hidup. Jadi kalau saya tanya Anda bisa ngobrol dengan semut, bisa? Ya, bisa. Bisa? Bisa. Jadi Anda bisa tahu apa yang dibicarakan antara semut misalnya? Kurang lebih lah. Jadi ini Anda mendengar apa yang mereka ucapkan atau kayak telepati gitu? Anda merasakan atau bagaimana? Lebih ke telepati. Telepati. Ya. Jadi tanpa misalnya kalau kita bicara anjing. Tanpa anjing itu berbicara Anda bisa kayak ngobrol telepati dengan dia? Iya. Jadi semua makhluk hidup, kemudian bahkan kalau kita bicara hewan atau binatang, itu sampai binatang-binatang yang kecil, yang di atas, di udara, di laut, di dalam air atau di laut, Ya. bisa juga? So far sih mereka malah lebih cepat biasanya ya. Karena mereka tidak dipengaruhi oleh pemikiran manusia kan. Jadi yang di alam itu biasanya mereka lebih cepat menangkap sinyalnya kita. Artinya Anda tidak bicara atau bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan peliharaan, tapi hewan-hewan liar juga Anda bisa bicara. Iya. Tapi kan ini sulit dibuktikan. Jadi kalau saya nggak percaya bahwa Anda bisa ngobrol gitu, bagaimana membuktikannya? Awalnya juga saya tidak expect sebetulnya ya, gitu loh. Karena awalnya lebih kepada hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia kan. Iya. Karena mereka kan mudah untuk kita dapatkan validasi. Jadi kalau saya berbicara dengan hewan, kita perlu mendapatkan validasi. Apakah yang saya dapatkan itu benar atau tidak, gitu ya? Jangan-jangan memang salah, gitu ya. Nah itu kayak gitu. Nah tapi ternyata begitu saya diminta ke Jakabaring waktu itu, karena memang ada rusak di Jakabaring waktu itu, waktu perhelatan Asian Games ya kalau nggak salah. Jadi pada saat itu memang saya diminta sebagai dokter hewan untuk membantu memeriksa rusa-rusa itu. Karena rusa ini kan didatangkan dari Bogor ke sana. Karena ada yang sakit dan ada yang mati gitu ya. Stres gitu ya. Tapi waktu itu saya berpikir kalau saya sebagai dokter hewan datang ke sana gitu kan. Rusa ini kan hewan yang lebih nature ya, lebih ke alam. Sehingga kalau saya kan dokter hewan, kalau dokter hewan biasa datang kan harus pakai stetoskop, kita harus memeriksa gitu ya. Jadi saya pikir ya agak impossible gitu ya, agak sulit untuk melakukan itu kecuali kita pakai tulup, kita tembak dengan bius gitu kan, baru kita periksa. Tapi itu kan membuat mereka stres sebenarnya. Jadi akhirnya kami bertiga dengan tim saya, Rajanti Talks with Animals waktu itu, kami menyebutnya begitu ya, praktisi ini, kami ke sana untuk memeriksa rusa-rusa ini gitu. Dan ternyata memang sebetulnya itu adalah kali pertama saya berkecimpung langsung dengan si satwa liar ini, sebetulnya begitu. Oke, berkomunikasi. Iya, dan ternyata mereka cepat sekali menangkap pesannya kami gitu loh. Apa pesan Anda kepada supaya mereka tidak stres kan. Jadi waktu itu kami berusaha untuk mencari tahu kenapa ada rusa yang meninggal itu kenapa gitu. Tapi kan si rusa meninggal ini nggak bisa kami tanya kan gitu loh. Jadi yang paling mudah adalah bertanya pada teman-temannya di sana gitu loh. Jadi ternyata kenapa itu? Ya karena ada anak rusa waktu itu yang dia mungkin di perjalanan terluka gitu ya kakinya gitu, dan waktu itu karena datang lalu dipisahkan dari induknya, si anak rusa ini kan stres, lalu akhirnya dia tidak tertolong dan induknya pun karena dipisahkan dari
anaknya ini dia juga stres karena selalu mencari anaknya gitu kan. Jadi akhirnya induk ini pun tidak tertolong gitu loh. Nah akhirnya karena itu tempat baru, untuk yang lain pun kan mereka juga stressful banget gitu. Karena mereka merasa itu mereka perlu beradaptasi dengan tempat baru yang mereka juga sama-sama merasa itu tidak menyenangkan sebetulnya untuk mereka gitu. Jadi pada saat itu saya berusaha untuk memberitahu mereka bahwa mereka di sini aman. Memberitahu kepada rusa-rusa itu gitu. Anda ngomong atau komunikasi batin? Komunikasi batin sebetulnya. Oke, jadi nggak perlu ada suara sebenarnya? Nggak perlu, ya. Baik, bagi sebagian orang tentu masih nggak percaya lah ini ya. Iya. Saya juga kan bisa ngaku-ngaku. Iya, Saya udah ngobrol tuh sama rusa itu, dia stres. Tapi logika saya kan memang rusa kan stres gitu ya. Iya betul. Baik, nanti Anda cerita lagi lebih detail supaya penonton bisa lebih paham apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda sebagai communicator ya sama hewan-hewan atau makhluk hidup. Baik, ini mengingatkan saya pada film Doolittle ya. Ya kalau kita lihat tahun 67 aja udah diproduksi itu film. Kalau nggak salah Rex Harrison yang memainkannya, kemudian ada Eddie Murphy ya, yang main di Doolittle dengan versi yang berbeda. Kemudian Robert Downey Jr. juga memainkan film Doolittle juga di tahun saya lupa 2020 atau 2021 saya lupa. Tapi itu intinya bagaimana seorang dokter bisa berkomunikasi ya. Tapi di zaman modern seperti sekarang ternyata ada juga. Oke, nanti kita gali lebih jauh apa yang Anda lakukan. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Good boy. Oh, good girl. Oh, sorry. Kemampuannya berbicara dengan hewan membuat banyak orang kagum dan mendatanginya. Dengan gelombang alfa yang ia miliki, Dokter Hewan Rajanti Fitriani dikenal sebagai animal communicator yang mumpuni. Di kliniknya, setiap hari ramai akan kedatangan hewan yang dibawa pemiliknya untuk konsultasi dengan Dokter Hewan Rajanti. Perempuan berusia 55 tahun ini bisa mengetahui isi hati semua hewan yang ia temui dengan metode mind power. Rajanti menciptakan sendiri metode tersebut yang sepenuhnya menggunakan kemampuan otak kanannya. Hewan yang bisa berkomunikasi dengan Rajanti tidak terbatas pada hewan peliharaan saja, tapi hewan liar seperti rusa, gajah, badak, harimau maupun beruang. Atas apa yang telah dilakukannya, Rajanti membuat sebuah buku yang menceritakan perjalanannya berbicara dengan hewan-hewan yang pernah ia temui selama ini. Berjudul The Untold Story, Kisah Percakapan dengan Hewan. Dr. Rajanti, jadi sejak kapan sebenarnya Anda bisa berkomunikasi dengan hewan atau makhluk hidup ini? Sebenarnya saya mulai belajar itu sekitar 2014 gitu. Oh, ini dipelajari ya? Ya, pelajari. Bukan gift itu, bukan apa talenta atau talenta yang diberikan Tuhan, bukan ya? Bisa dipelajari. Artinya semua orang sebenarnya bisa. Iya. Asal mau mempelajarinya. Iya. Ilmu apa ini yang Anda pelajari nih? Yang saya gunakan sekarang ini adalah namanya, saya menyebutnya sebagai mind power. Mind power. Ya, Okay. mind power itu adalah kekuatan otak kanan kita sebetulnya. Jadi semua orang pasti punya otak kanan kan ya, gitu loh. Nah hanya biasanya otak kiri kita kan lebih dominan. Jadi sebetulnya Tuhan memberikan otak kanan itu sudah sangat luar biasa sebetulnya. Otak kiri itu biasanya untuk berpikir secara logik, ya, untuk berhitung. Kemudian untuk solve problem ya yang sesuai dengan kekuatan kita sebetulnya gitu ya. Jadi apapun yang kita pikirkan yang eksak gitu ya. Misalnya ilmu eksakta itu biologi gitu ya, fisika, matematika, itu semua yang membutuhkan logika. Itu otak kiri. Otak kanan? Nah, otak kanan itu sesuatu yang berhubungan dengan seni, emosi, kemudian dengan telepati. Ya, sebenarnya kan dalam kehidupan sehari-hari saya rasa kita semua pernah mengalami kita menggunakan otak kanan tanpa kita sadari. Terutama para ibu-ibu ya, itu pasti lebih sering. Misalnya, wah anak saya udah malam nih belum pulang gitu ya. Tapi mau ditelepon HP-nya nggak nyala misalnya gitu.
Nah, lalu sering kita tuh lakukan, ayo Dek kamu di mana gitu ya, ayo telepon mama nih nungguin gitu. Nah bisa tiba-tiba teleponnya WhatsApp-nya nyala misalnya ya, kalau kemudian bilang Ma aku masih di rumah temen ya gitu, HP-ku mati misalnya gitu. Nah itu adalah tanpa kita sadari di saat kita ngobrol secara santai gitu ya, kita tuh sebenarnya kita masuk ke gelombang alfa sebetulnya. Nah sementara gelombang alfa ini adalah gelombang yang menghubungkan kita dengan data gitu ya, dengan pemikiran orang-orang lain gitu. Atau misalnya saya kepingin banget mau masuk Kick Andy gitu ya, itu udah lama tuh saya kepingin banget gitu. Nah terus tapi kan secara logikanya otak kiri kan gimana caranya gitu ya, kan mungkin something yang menurut saya juga agak sulit gitu. Ya tapi itu dia tadi, karena ada sesuatu yang saya fokuskan gitu ya, saya kepingin banget loh masuk Kick Andy, gimana ya caranya gitu ya. Ya saya hanya berpikir seperti itu aja secara terus menerus gitu. Jadi ini membuktikan bahwa apa yang Anda pelajari ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Iya, bukan kebetulan. Jadi sesuatu itu kadang-kadang kita nggak mengerti bagaimana alam semesta itu bekerja gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.